Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu kedua di bulan Desember tahun 2021, tepat tanggal 12 Desember 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang spesial ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, beribadah baik secara online maupun onsite, serta tugas pelayanan yang sudah menunggu kita hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal yang kita ambil dari 39 hari bersama kitab 1 Tawarik. Hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab 1 Tawarik pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-55. Judul perenungan kita hari ini, memilih dengan tanpa syarat. Dan sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya, keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Seperti hari kemarin, pasal 2 ini kita juga dipersilakan untuk membaca silsilah yang berisi nama-nama orang. Sekali lagi, jangan merasa bingung apa maksudnya satu pasal penuh hanya berisi nama-nama orang dan daftar silsilah saja. Sebab sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa selama bumi masih ada, maka satu iota pun tidak akan dihapuskan dari firman Tuhan. Amin. Satu iota itu adalah sama dengan satu titik. Hal ini berarti setiap firman yang dituliskan dalam Alkitab bukanlah sekadar ditulis untuk memenuhi Alkitab, tetapi setiap kata itu memiliki makna dan maksud tersendiri yang pastinya sangatlah penting. Hal itu pun juga berlaku bagi pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Jika kita melihat dari silsilah keturunan Yehuda, di mana dari suku tersebut Daud dilahirkan, dan dari suku tersebut pula nantinya Yesus diperanakan, kita akan dapatkan suatu hal yang sangat menarik dan menjadi pesan penting bagi kita, yaitu bahwa ketika Allah memilih orang-orang kepercayaannya yang dipakai oleh Allah, Allah tidak pernah melihat garis keturunannya itu baik atau buruk. Bibit, bebet, dan bobot tidak pernah Allah lihat ketika Allah memilih orang-orang yang dipilihnya. Di dalam silsilah tersebut juga ada nama Tamar, menantu dari Yehuda yang akhirnya menjadi istrinya. Perhatikan ini baik-baik, bahwa sama halnya ketika Allah memilih Daud, bukan karena dia keturunan orang yang baik-baik. Demikian juga dengan kita. Ketika Allah memanggil dan memilih kita sebagai umatnya, Dia tidak melihat apakah kita keturunan orang benar, keturunan orang kaya atau tidak. Sebab Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk menyelamatkan orang benar, tetapi orang berdosa. Dan yang harus saudara pahami dengan baik, bahwa Ia memilih kita karena Ia memang mengasihi kita, dan itu adalah suatu kasih karunia serta anugerah yang datang daripadanya. Amin. Apapun yang kita alami dalam persoalan-persoalan hidup kita, jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Karena sungguh, dari sejak kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita menjadi bagian miliknya. Bahkan ketika kita didapati berdosa di hadapannya, kayu salib yang menjadi saksi, darah Kristus yang tercurah untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah melihat latar belakang dahulunya kita siapa. Dia tidak pernah melihat catatan-catatan hitam yang pernah kita torehkan dalam hidup kita. Selama kita berserah sepenuhnya kepadanya dan percaya, Dia menguduskan dan menyucikan kita dengan kuasa darahnya. Meskipun kita tidak melihat salib itu, namun percaya dalam iman kalau Dia telah melakukannya untuk menebus kita. Percayalah, Dia sungguh melakukannya untuk saudara dan saya. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh menyemangati kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan untuk hari ini, secara khusus di hari Minggu. Apa yang saudara bawa di rumah Tuhan hari ini, baik secara online maupun onsite, bawalah sebagai sebuah ucapan syukur. Karena sungguh Dia tidak melihat hidupmu dahulu, tapi Dia melihat hidupmu sekarang yang telah dikuduskan dan disucikan olehnya, dan hidup dalam proses ilahi. Persembahkan yang terbaik baginya, pujian penyembahanmu. Mungkinkah persembahan-persembahan fisik berupa uang yang saudara siapkan untuk dibawa ke rumah Tuhan? Persembahkan semuanya itu sebagai sebuah ucapan syukur yang lahir dari hati yang tulus. Dan jika kita akan melayani Tuhan hari ini, mari lakukan semuanya itu sebagai tindakan ucapan syukur kita, karena sungguh Dia menghargakan kita dan sungguh Dia mengasihi kita. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan, hargai kehadirannya, baik saudara yang ada di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan. Mari nikmati hadiratnya. Jangan mau terganggu dengan keadaan apapun, karena saudara tahu saudara berjumpa dengan Tuhan yang kasih. Saudara berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Persembahkan yang terbaik dan datanglah kepadanya dengan takut akan Tuhan, maka Dia akan menyatakan dirinya bagi kita. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.